Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Didi Cahyadi, NIM J1B01905. Di sini saya akan membahas tentang etika di dalam kehidupan bermasyarakat bagi seorang sarjana. Kita mulai dari pengertian etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya, yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Kemudian secara umum etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Nah, kemudian kita masuk ke materinya ya. Etika sebagai sarjana di dalam masyarakat. Dunia pertanian adalah dunia yang sangat luas dengan segala aspek teknis, sosial, ekonomi, dan permasalahannya. Pertanian bukanlah hanya menanam padi saja. Pertanian dalam arti luas juga mencakup perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura, peternakan, serta kegiatan lain yang bersifat non-budidaya atau off-farm, seperti permodalan atau pembiayaan pertanian, bank, dan lain-lainnya. Pengolahan dan pemasaran hasil mesin pertanian serta sarana produksi lainnya seperti industri pupuk, pestisida, dan lain-lain. Itulah sedikit gambaran betapa luasnya cakupan pertanian secara umum dan sangkut pautnya dengan lainnya. Lalu, di mana posisi dan peran kita sebagai sarjana teknologi pertanian? Peran kita adalah sebagai pelaku langsung kegiatan pertanian, baik di dalam kegiatan budidaya maupun non-budidaya. Sebagai pelaku langsung, sarjana pertanian bisa sebagai pengusaha pertanian atau agripreneur. Sebagai agripreneur, mereka tentu harus bertani dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan petani lainnya. Agripreneur harus mempunyai kemampuan manajerial yang baik, menguasai teknik budidaya dengan baik pula, menguasai seluk-beluk pemasaran hasil secara memadai, dan mempunyai kemampuan finansial yang kuat serta kemampuan membaca peluang usaha suatu komoditas. Kita lihat saat ini pertanian dan cara bertani di Indonesia banyak menggunakan cara tradisional dan tidak mengalami banyak kemajuan dari zaman ke zaman. Contohnya, petani di desa masih menggunakan sapi untuk membajak sawahnya ataupun menggunakan traktor tangan yang sudah usang dan dipakai oleh beberapa petani karena mereka kurang informasi tentang pertanian yang lebih modern. Sebenarnya masalah pada petani yaitu saat mereka mau menanam, mereka kesulitan mendapatkan bibit yang baik. Mereka juga sulit untuk mendapatkan pupuk dan tiba musim panen mereka dikejutkan dengan merosotnya harga hasil panen mereka. Nah, adanya seorang sarjana yang menjadi pemimpin kelompok tani mereka, maka mereka tidak bingung lagi untuk masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Dan sebagai seorang sarjana kita harus diangkat menjadi seorang pegawai oleh pemerintah untuk membiayai kehidupannya. Sarjana ini kemudian terkoordinir dalam berbagai wilayah, baik yang tergabung di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan di Indonesia. Jadi dengan seperti itu, maka pertanian di Indonesia, baik di desa maupun di kota, seperti punya perusahaan karena keterlibatan seorang sarjana pertanian.
Dengan cara seperti itu, maka pemerintah akan dengan mudah mengontrol pertanian di Indonesia, karena semua masalah bisa ditanyakan kepada sarjana pertanian yang menjadi pemimpin kelompok tani tersebut. Dan petani di Indonesia akan lebih maju karena dibekali ilmu oleh sarjana pertanian tadi. Sehingga kebutuhan pangan di Indonesia akan tercukupi dan kita tidak perlu mengimpor lagi, bahkan kita bisa mengekspor ke negara lain yang lebih menguntungkan untuk negara kita sendiri. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.